Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bunda, selaku dosen mata kuliah testing. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester, pengujian dan implementasi sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu Siti Nur Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 072. Lalu untuk pembahasan pertama yaitu arti dari pengujian sistem informasi merupakan tahapan krusial dalam pembangunan sebuah sistem informasi. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang terjamin. Nah, pelaksanaan pengujian sistem informasi itu meliputi berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana pengujian, perancangan skenario pengujian, pelaksanaan pengujian, dan analisis hasil pengujian. Oke, untuk membahas 10 soal yang telah diberikan kepada kami. Untuk soal pertama, sebuah sistem informasi inventaris mengalami penurunan performa secara tiba-tiba setelah update terbaru. Analisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan susun langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah itu. Jawabannya sendiri, pada kasus sistem inventaris yang tiba-tiba mengalami penurunan performa pasca update, ada beberapa kemungkinan penyebab yang perlu dianalisis secara sistematis. Misalnya, bisa jadi konfigurasi baru tidak kompatibel dengan sistem lama atau terjadi kebocoran memori karena bug baru dalam kode. Nah, bisa juga karena indexing database terganggu atau proses background menjadi lebih berat dari sebelumnya. Untuk langkah sistematis, untuk menganalisis masalah ini tuh dimulai dari pemeriksaan log error dan penggunaan monitoring tools seperti Grafana dan New Relic. Jika ada indikasi kritis, rollback ke versi sebelumnya bisa jadi opsi sementara. Nah, setelah itu kita lakukan analisis mendalam terhadap perubahan konfigurasi, struktur database, dan pengujian performa modular untuk melacak akar masalahnya. Terakhir, lakukan optimalisasi atau patching untuk memperbaiki bug yang terdeteksi. Lalu untuk soal yang kedua, Anda ditugaskan untuk merancang skenario pengujian beban untuk aplikasi yang secara dinamis melayani ribuan pengguna simultan, dan jelaskan bagaimana Anda merancang pengujian tersebut dan metrik apa saja yang penting untuk dianalisis. Untuk jawabannya sendiri, untuk merancang pengujian ini tuh beban terhadap aplikasi yang melayani ribuan pengguna secara simultan, kita perlu membuat simulasi realistis dengan tools seperti Apache JMeter, Gatling, atau Locus. Pertama, kita harus mendefinisikan skenario pengguna. Misalnya, login massal, pencarian data bersamaan, dan transaksi serentak. Setelah itu, tentukan jumlah virtual user dan durasi bebannya. Nah, metrik penting yang harus dianalisis antara lain waktu respon rata-rata, throughput atau jumlah permintaan per detik, persentase error, dan stabilitas sistem dalam waktu yang lama. Dari pengujian ini tuh kita bisa menentukan batas aman performa sistem dan memetakan bottleneck. Lalu untuk soal yang ketiga, dalam proses implementasi sistem baru, Anda menghadapi resistensi dari sebagian pengguna utama. Buatlah strategi konkret berdasarkan pemahaman psikologis dan teknis untuk mengatasi resistensi tersebut. Nah, dalam implementasi sistem baru, resistensi dari pengguna utama adalah hal yang sangat umum. Banyak yang merasa takut perubahan akan menyulitkan mereka atau membuat peran mereka tergantikan. Nah, untuk mengatasinya, strategi yang digunakan harus bersifat psikologis sekaligus teknis. Nah, dari sisi psikologis itu kita bisa mulai dengan pendekatan partisipatif, libatkan mereka sejak awal melalui sesi brainstorming atau UAT. Nah, tunjukkan manfaat sistem dengan contoh nyata. Sediakan pelatihan interaktif agar mereka itu merasa lebih percaya diri. Nah, sementara dari sisi teknis, kita pastikan sistem itu mudah digunakan atau user friendly dan memiliki dokumentasi yang jelas. Manajemen juga perlu menunjukkan dukungan aktif agar seluruh karyawan itu merasa aman dengan perubahan. Terus selanjutnya soal yang nomor 4. Sebuah sistem manajemen data sering mengalami ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Identifikasi kemungkinan akar penyebab dan buat prosedur pemecahan masalah yang efektif dan berkelanjutan.
Nah, ketidaksesuaian data antara modul sistem bisa sangat merusak integritas sistem informasi. Hal ini umumnya disebabkan oleh inkonsistensi struktur data, keterlambatan sinkronisasi atau tidak adanya kontrol versi atau versioning. Nah, untuk menyelesaikannya, pendekatan teknis yang efektif adalah membangun API terstandar dan menerapkan proses ETL atau Extract, Transforms, and Load yang konsisten. Nah, organisasi itu juga harus menerapkan master data management dan mengatur kebijakan validasi data antar modul agar data itu selalu sinkron. Nah, prosedur audit dan logging otomatis itu bisa digunakan untuk pelacakan masalah secara historis. Lalu untuk soal yang kelima, saat pemeliharaan sistem berjalan ditemukan bug yang sulit direproduksi. Nah, rancang pendekatan troubleshooting yang sistematis untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Bug yang tidak konsisten atau sulit direproduksi sering menjadi tantangan besar dalam pemeliharaan sistem. Nah, untuk menghadapinya, strategi terbaik adalah menerapkan logging yang sangat detail seperti penggunaan log berbasis event dan trace ID per sesi penggunanya. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan tools debugging real time seperti Sentry atau Hotjar untuk merekam aktivitas pengguna dan memetakan kondisi khusus ketika bug muncul. Nah, simulasi terhadap berbagai kombinasi environment seperti sistem operasi dan browser juga bisa membantu memperjelas skenario bug tersebut. Nah, setelah berhasil direproduksi, baru dilakukan patching atau revisi kode. Lalu soal nomor 6 terkait evaluasi sebuah sistem informasi berdasarkan 5 indikator kinerja utama atau KPI yang Anda pilih sendiri dengan alasan signifikan masing-masing indikator dan metode pengumpulan data yang konkret. Untuk mengevaluasi kinerja suatu sistem informasi secara komprehensif, kita itu perlu menerapkan 5 indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang relevan. Yang pertama, terkait response time, yaitu seberapa cepat sistem merespon permintaan pengguna yang bisa diukur melalui tools monitoring. Lalu yang kedua adalah uptime availability yang menunjukkan seberapa stabil sistem berjalan tanpa down dengan target minimal 99%. Yang ketiga adalah error rate yang mencerminkan frekuensi terjadinya kesalahan sistem. Yang keempat ada user satisfaction yang bisa diperoleh melalui survei atau kuesioner menggunakan skala Likert. Lalu yang terakhir ada task complete rate, yaitu seberapa besar pengguna berhasil menyelesaikan tugasnya tanpa hambatan. Nah, kelima KPI ini tuh harus didukung oleh data objektif yang dikumpulkan secara sistematis agar hasil evaluasi itu bisa menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Lalu soal yang ketujuh, Anda mendapat permintaan untuk melakukan uji coba pengguna atau user acceptance testing. Nah, pada sistem yang kompleks dengan berbagai tipe pengguna, rancang prosedur pengujian yang valid dan efektif, serta bagaimana menangani feedback yang beragam. Nah, melakukan user acceptance testing atau UAT itu pada sistem yang kompleks dan melibatkan banyak tipe pengguna memerlukan pendekatan yang sistematis. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi semua jenis pengguna seperti user operasional, supervisor, hingga admin. Kemudian, kita buat skenario pengujian untuk 3 peran berdasarkan proses bisnis nyata yang mereka jalani sehari-harinya. Lalu pengujian itu harus dilakukan di lingkungan yang menyerupai produksi dan disusun dalam bentuk skrip pengujian lengkap dengan langkah input dan ekspektasi output. Nah, feedback dari pengguna itu dikumpulkan melalui formulir evaluasi dan diskusi terstruktur, lalu dianalisis untuk klasifikasi isu,
berdasarkan prioritas dan dampaknya. Nah, hasil UAT itu juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk go live atau revisi sistem. Soal yang ke-8, dalam dokumentasi pengujian, Anda itu menemukan bahwa sebanyak laporan hasil uji itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang kuat. Buatlah pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan setiap laporan. Dokumentasi pengujian yang baik harus memuat informasi detail dan bukti kuat agar hasilnya itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman yang disarankan meliputi identifikasi test case secara eksplisit, mencatat kondisi awal, langkah pengujian, hasil aktual dan perbandingan dengan hasil yang diterapkan. Dan selain itu, harus disertakan bukti pengujian seperti tangkapan layar, log error, atau video rekaman proses. Nah, dokumentasi tersebut harus distandarisasi dan disimpan dalam sistem manajemen pengujian seperti test trail atau Azure DevOps agar dapat diakses semua stakeholder. Nah, prosedur ini tuh tidak hanya memperkuat keabsahan hasil uji, tetapi juga sangat penting untuk audit, troubleshooting, dan perbaikan di masa depan. Soal ke-9, jelaskan tantangan-tantangan utama dalam implementasi sistem informasi di organisasi yang mengalami perubahan budaya, digital, dan usulkan solusi teknis dan manajerial untuk mengatasinya. Nah, dalam organisasi yang mengalami transformasi budaya digital, menerapkan sistem informasi bukanlah tugas yang mudah. Melawan perubahan, kekurangan keterampilan digital dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan proses bisnis dengan teknologi baru biasanya merupakan masalah utamanya. Nah, banyak pengguna itu yang merasa nyaman dengan cara lama dan khawatir mereka itu akan kehilangan kontrol atau peran mereka. Ini tuh sering menyebabkan kecemasan psikologis yang menyebabkan sistem baru itu tidak digunakan dengan baik. Nah, selain itu, sumber daya manusia tidak dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru, terutama jika mereka tidak dilatih dengan baik. Nah, menyebabkan tingkat adopsi yang rendah dan banyak kesalahan penggunaan. Belum lagi jika sistem baru membuat pengguna merasa lebih banyak pekerjaan karena tidak sesuai dengan proses bisnis yang sudah berjalan. Nah, solusi teknis termasuk mengubah sistem agar lebih mudah digunakan dan sesuai dengan operasi organisasi, serta menggunakan teknologi yang mendukung integrasi dengan sistem lama. Dari perspektif manajemen, melibatkan pengguna sejak awal dalam proses pengembangan dan pengambilan keputusan adalah pendekatan yang efektif. Ini dapat dicapai melalui workshop atau diskusi forum grup. Nah, metode ini meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi resistensi. Nah, untuk membuat karyawan lebih percaya diri dan termotivasi untuk menggunakan sistem baru, perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan dan intensif yang mencakup keterampilan teknis dan digital. Untuk memastikan bahwa perubahan budaya ini berjalan lancar, manajemen harus menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar berkomitmen dan mendukungnya. Misalnya, dengan memberikan rewards kepada pengguna yang aktif atau dengan menyediakan helpdesk yang responsif. Nah, dengan menggabungkan solusi manajerial dan teknis ini, organisasi dapat lebih cepat beralih ke budaya digital tanpa kehilangan efisiensi operasional dan semangat kerja. Untuk soal yang ke-10, buatlah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi baru, misalnya AI atau cloud computing, dapat mempengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Teknologi baru seperti AI dan cloud computing itu membawa perubahan besar dalam sistem pengujian dan implementasi sistem informasi. AI misalnya memungkinkan otomasi pengujian regresi, prediksi bug, dan deteksi anomali berdasarkan data historis. Nah, sementara cloud computing memudahkan penyebaran sistem atau deployment, akses multi perangkat, serta fleksibilitas dalam pengujian skala besar. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan seperti perlunya keterampilan baru,
integrasi dengan sistem legasi, serta risiko keamanan dan privasi. Nah, pengujian sistem berbasis cloud memerlukan pendekatan yang berbeda, termasuk simulasi multi-region dan validasi keamanan data lintas negara. Oleh karena itu, tim pengembang dan penguji itu harus terus beradaptasi agar proses tetap relevan dan juga efektif. Jadi, saya telah menyusun laporan uji akhir semester ini tuh untuk memeriksa berbagai aspek penting dari pengujian sistem informasi. Ini termasuk menemukan masalah teknis, perancang pengujian beban, strategi untuk mengatasi resistensi pengguna, dan menggunakan kecerdasan buatan dan komputasi awan agar mampu memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas sistem informasi kontemporer. Setiap jawaban itu dirancang untuk menjawab soal secara teoritis dan juga mencerminkan situasi di dunia nyata. Nah, laporan itu memperkuat pemahaman penulis tentang betapa pentingnya menggunakan pendekatan sistematis pada setiap tahapan siklus hidup sistem informasi, baik dari perspektif teknis, psikologis, maupun manajerial. Nah, laporan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pengujian dan implementasi sistem informasi tidak hanya tergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada keterlibatan pengguna, kejelasan dokumentasi, dan sesuainya dengan budaya organisasi. Nah, saya juga menyadari bahwa masalah yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan sistem akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem informasi dapat memberikan nilai tambah yang maksimal, pendekatan yang fleksibel dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Saya berharap laporan ini itu akan membantu pengembangan keilmuan dan menjadi referensi praktis bagi profesional sistem informasi. Sekian penjelasan dari saya terkait pengujian dan implementasi sistem informasi dan menjawab 10 soal yang telah diberikan Pak Bunda kepada kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.